Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Dapat Programming bersama saya Muhammad Ali Albar. Di video kali ini kita akan membahas mengenai transportasi. Jadi masalah transportasi merupakan masalah yang sering dihadapi dalam pendistribusian barang. Misalkan di sini ada M buah gudang atau kita sebut dengan sumber yang masing-masing memiliki A1, A2 sampai AM buah barang yang sama. Barang-barang tersebut hendak dikirimkan ke N buah toko, jadi toko ini adalah tujuannya, yang masing-masing membutuhkan B1, B2, sampai Bn buah barang. Di sini diasumsikan kalau A1 ditambah A2 tambah titik-titik ya, A3 sampai AM ya, harus sama dengan B1 ditambah B2 sampai Bn ya. Jadi harus seimbang antara jumlah A dengan jumlah B. Biasanya karena letak geografis atau jarak yang berbeda, maka biaya pengiriman dari suatu sumber ke suatu tujuan itu tidaklah sama. Misalkan CIJ adalah biaya pengiriman sebuah barang dari sumber AI ke tujuan BC. Masalahnya adalah bagaimana menentukan pendistribusian barang dari sumber dari sumber itu gudang ya, dari sumber sehingga semua kebutuhan tujuan atau tokonya terpenuhi, tetapi dengan biaya yang seminimum mungkin ya. Jadi tujuannya bagaimana supaya dapat mendistribusikan barang tersebut ya dengan biaya yang seminimum mungkin. Jadi ini merupakan kasus dalam transportasi. Kita lihat contohnya, misalnya di sini TV yang diproduksi itu disimpan di 3 gudang, yaitu Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Jadi kalau kita gambarkan tabelnya, jadi sumber itu ada di kiri ya, di kiri bagian kiri. Jadi untuk jumlah-jumlahnya itu untuk sumber itu baris ya, barisnya. Kalau kolomnya adalah distributornya ya. Kemudian jadi tadi ya sumbernya itu ada Jakarta, Semarang, dan Surabaya yang masing-masing memiliki daya tampung sebesar 150 untuk Jakarta. Kita lihat di sini 150 untuk Jakarta. Semarangnya 200, Semarang 200 di tabel, dan Surabaya itu 100 unit TV ya. Kemudian TV tersebut hendak dikirim ke 3 distributor yang berada di Bandung, Yogyakarta, dan Malang. Jadi distributornya itu kita anggap sebagai kolom-kolomnya ya. Jadi Bandung, Yogyakarta, dan Malang. Biaya pengiriman per unit TV ya, jadi bisa kita lihat dari tabel ini yang memiliki satuannya adalah puluhan ribu rupiah. Misalnya Jakarta ke Bandung, ongkirnya, ongkos kirimnya adalah 30.000 ya. Jakarta ke Jogja itu 50.000 dan seterusnya. Kemudian di sini kita lihat ada kebutuhan ya, kebutuhan juga dari distributor ya. Distributor itu Bandung, Yogyakarta, dan Malang. Jadi kebutuhan jadi toko yang ada di Bandung gitu ya, toko yang ada di Jogja dan toko yang ada di Malang itu membutuhkan 100 unit TV kalau yang di Bandung, kalau Jogja 300 unit TV, kalau Malang 50 unit TV ya. Kalau tadi sudah dijelaskan kalau jumlah A gitu ya, jumlah A itu harus sama dengan B gitu ya. Jadi A itu adalah persediaannya, B itu adalah kebutuhannya. Jadi jumlah persediaan harus sama dengan jumlah kebutuhan. Ya. Jadi kalau kita jumlahkan tadi ya, jumlahkan untuk yang gudang itu 150 ditambah 200 tambah 100 itu sama dengan 450 unit ya. Sedangkan jumlah permintaan dari
ketiga distributor. Jadi kalau kita jumlahkan ini distributornya 100 tambah 300 tambah 50 itu sama juga dengan 450 ya. Jadi sama-sama jumlahnya 450 unit dan sifatnya seimbang ya. Nanti kalau tidak seimbang, nanti ada istilahnya kita harus menambahkan dummy ya. Jadi unit dummy atau unit bohongan lah gitu ya. Supaya total antara sumber dengan kebutuhan ya, persediaan dengan kebutuhan itu seimbang sehingga perlu dummy. Kemudian di sini ya distributor pengiriman TV yang berbeda akan menghasilkan biaya pengiriman yang berbeda juga gitu ya. Jadi berbeda nilai eh, dari mana sumbernya antara gudang dengan distributor gitu ya. Itu akan mempengaruhi biaya pengiriman juga gitu ya. Karena di sini disajikan dua tabel ya. Yang pertama adalah kita lihat ini di dalam kotak ini. Jadi susunannya misalnya distributor Bandung itu butuh 100 TV ya. Dan dia disuplai oleh gudang dari Jakarta saja 100 TV. Sedangkan kalau kita lihat di tabel yang bawahnya, yang kedua, ya, jadi untuk Jakarta ini dia hanya menyuplai distributor yang di Jogja dan Malang, ya. Jadi karena perbedaan nilai sumber barang yang ke distributor itu akan mempengaruhi biaya pengirimannya juga, ya seperti itu. Ini kalau kita hitung, ya, jadi kalau kita hitung untuk biaya pengirimannya antara tabel A dengan tabel B, jadi biayanya itu tinggal dikali dari tabel yang di soal di awal ya. Jadi Jakarta ke Bandung, ongkos kirimnya adalah 3 gitu ya. Jadi nanti Jakarta ke Bandung dikali aja 3 kali 100, Yogyakarta, Jakarta ke Jogja berapa? 5, ditambah 5 kali 50. Kemudian Semarang ke Jogja ongkos kirimnya 4, berarti ditambah 4 kali 150 dan seterusnya ya. Ini ya 100 kali 3 tambah 50 kali 5 tambah 150 kali 4 dan seterusnya, didapatkan biaya pengirimannya adalah 2.650. Sedangkan untuk yang B ya didapatkan biaya pengiriman yang lebih murah ternyata daripada yang A, yaitu biayanya adalah 2.450. Nah, itu ya. Biaya pengiriman sesuai dengan tabel yang B itu lebih murah dibandingkan dengan tabel yang A. Akan tetapi biaya pengiriman sebesar 2.450 yang di tabel B ini itu belum tentu merupakan biaya pengiriman yang termurah ya. Siapa tahu ya ada eh, apa ya biaya yang lebih murah dibandingkan lebih. Jadi sehingga bentuk susunan antara nilai yang ada di dalam kotak ini ya mungkin bisa saja berbeda sehingga menghasilkan biaya yang lebih murah dari tabel B sebesar 2.450 ya. Untuk mencari cara yang pengiriman yang paling murah dengan cara coba-coba seperti yang di atas tadi ya, seperti yang kita bahas tabel A dan B itu adalah coba-coba ya, akan terlalu lama sehingga akan terlalu lama dan tidak efisien, apalagi jika tabelnya cukup besar jadi akan membuang banyak waktu ya. Jadi dalam hal ini kita bagaimana menentukan ya cara pengiriman yang paling optimal. Jadi cukup dengan melakukan langkah-langkah dari cara pengerjaannya ya, langsung kita akan mendapatkan hasil yang optimal tanpa melakukan percobaan coba-coba gitu ya.
Kemudian di sini misalnya XIJ adalah jumlah unit barang yang dikirim dari sumber I. Jadi sumber itu I misalnya ke tujuan J. Jadi J-nya adalah kolom atau tujuan. Kita dapat merangkumnya itu ya. Jadi nanti yang akan kita kerjakan itu bentuknya seperti ini, bentuk matriks ya. Jadi nanti matriks A11 itu atau di sini kita notasikan dengan X11, X12 sampai X1N dan seterusnya X21 sampai X2N itu nanti akan diisi seperti eh, kasusnya ya, studi kasusnya. Ya, nanti kalau untuk C11, C12 itu nanti akan berisi biayanya, ya biaya. Seperti kalau di soal yang di awal tadi, ya tadi ada biaya dari Jakarta ke Bandung itu 3, nah itu nanti akan dimasukkan di C11, C12 dan seterusnya. Untuk X12, X11, X12 dan seterusnya ini nanti akan berisi jumlah unit dari misalnya tadi kasusnya adalah TV, jadi jumlah unit dari TV-nya yang akan dimasukkan. Ya, jadi jumlah unitnya itu ya tergantung dari keseimbangan antara persediaan dengan permintaan. Kita lihat caranya seperti apa cara mengerjakannya. Di sini kita lihat masalah transportasi itu dapat dinyatakan dalam program bilangan bulat. Jadi yang fungsi tujuannya itu minimumkan, gitu ya, di mana Z-nya adalah sigma atau jumlah dari keseluruhan ya, dari keseluruhan X11, X12, X1N ya, dikali dengan C-nya, jadi dikali dengan ongkos kirimnya ya, itu dijumlahkan. Nah, di dalam kasus transportasi nggak semua bagian X11 sampai XMN itu terisi gitu ya. Nah, jadi hanya beberapa saja yang terisi, yang itu yang akan dijumlahkan sehingga mendapatkan nilai dari fungsi tujuan. Untuk kendalanya, ya, untuk kendalanya ini adalah jumlah XIJ itu sama dengan AI, ya. Jadi ini yang kolomnya ya XIJ. Jadi kalau kita tambahkan X11 tambah X12 tambah X13 tambah X1N itu sama dengan A1 ya. Jadi per barisnya untuk yang kendala yang pertama, untuk yang kendala kedua itu adalah kolomnya ya, per kolomnya. Jumlah dari XIJ per kolomnya. Jadi X11 ditambah X21 ditambah X31 ditambah XM1 itu sama dengan B1 ya. Jadi per kolomnya. Kalau yang A itu adalah barisnya, kalau yang kendala kedua ini adalah jumlah dari per kolomnya. Ya, dengan pendekatan program bilangan bulat, maka akan terdapat M kali N buah variabel, ya. Belum termasuk variabel tambahan untuk simplex, ya. Ini berakibat penyelesaian iterasinya akan terlalu lama. Maka untuk itu dilakukan pendekatan lain yang lebih mudah. Jadi kalau masalah transportasi itu bisa juga kita selesaikan dengan program bilangan bulat ya. Jadi bisa menggunakan simplex juga, tapi nanti akan lebih lama ya. Sehingga kita menggunakan metode yang lebih cepat dan lebih mudah ya di dalam transportasi. Jadi algoritmanya seperti ini. Ya. Yang pertama adalah kita tentukan penyelesaian visible awalnya ya. Kemudian yang kedua, kita uji apakah penyelesaian yang didapatkan pada langkah 1, jadi hasil visible awal itu sudah optimal atau belum, kita uji. Kemudian yang ketiga, langkah berikutnya, jika belum optimal, jadi ini langkah 1, 2, dan 3, ya. Jika belum optimal, tingkatkan keoptimalan penyelesaian, ya. Dan kita ulangi langkah 1 sampai 3 itu hingga didapatkan penyelesaian yang optimal. Jadi
berupa iterasi ya. Jadi berulang-ulang kali. Nah, setiap iterasi itu akan menghasilkan struktur nilai x11, x12, x1n dan seterusnya itu yang berbeda-beda untuk setiap iterasi. Nah, di sini kita lihat penyelesaian visible awal. Penyelesaian visible awal digunakan untuk menentukan penyelesaian awal dalam masalah transportasi. Ada beberapa metode yang biasa digunakan. Jadi yang pertama adalah metode barat laut, yang kedua adalah metode Vogel, dan yang ketiga adalah metode biaya terendah. Masing-masing metode memiliki keuntungan yang berbeda. Metode barat laut ini merupakan metode yang paling mudah, akan tetapi biasanya dibutuhkan lebih banyak iterasi ya. Karena lebih mudahnya perlu banyak iterasi supaya menghasilkan hasil yang optimal dibandingkan metode Vogel atau metode biaya terendah ya. Di sini tidak ada teori yang akan menjamin bahwa penyelesaian awal merupakan penyelesaian optimal. Jadi tergantung kasusnya. Kadang-kadang ada yang langsung optimal dari nilai visible awal, kadang-kadang perlu dilakukan beberapa iterasi supaya optimal. Jika tabel transportasi terdiri dari M baris dan N kolom, ya, jadi barisnya M, kolomnya M, maka penyelesaian awal itu harus menghasilkan M ditambah N kurang 1, ya. Itu kita sebut dengan variabel basis atau sel yang terisi. Seperti saya bilang tadi, nilai X11, X12, X13 dan seterusnya itu tidak terisi semua, tetapi hanya terisi tergantung dari jumlah kolom dan jumlah barisnya. Sehingga rumusnya yang harus terisi itu adalah M itu adalah jumlah baris ditambah jumlah kolom dikurangi 1 ya. Misalnya kalau kita kembali ke kasus yang tadi, misalnya yang ini ya. Jadi barisnya ada tiga baris, kolomnya ada 3 baris. Jadi bagian yang harus terisi di dalamnya itu adalah 3 ditambah 3 dikurangi 1. Jadi sama dengan 5. Jadi harus ada 5 bagian yang terisi di dalamnya. Kalau kita lihat seperti tabel A, ini ada 5 bagian yang terisi. 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan yang lain tidak terisi. Ya. Untuk tabel B juga ada 5. 1, 2, 3, 4. Oh ada 4. Nah karena 4 seperti saya bilang tadi, perlu adanya dummy. Ya. Selain di jumlah persediaan dan kebutuhan nggak seimbang, perlu dummy. Di sini juga kalau basisnya belum sesuai dengan jumlah syaratnya, kita harus pakai dummy ya. Jadi nilainya bisa 0, ya bebas posisinya di mana, yang penting jumlahnya ada 5 ya. Jadi nilai 0 itu ada di daerah yang belum ada nilainya ini itu ya. Sehingga jumlahnya ada 5 bagian yang terisi. Kembali ke pembahasan visible awal ya. Jadi kalau tadi ya sudah dijelaskan itu perlu ada tambahan variabel dummy agar proses pengecekan keoptimalan dan iterasinya dapat dilakukan. Jika kurang ya, jika penyelesaian awalnya berisi kurang dari M plus N min 1. Ada variabel dummy di dalamnya. Nah, kita nanti membahas 3 metode ini, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah metode barat laut. Jadi sesuai namanya, metode barat laut mengisi tabel awal transportasi, jadi tabel yang tadi ya, matriks tadi, itu diisi dari sisi barat laut. Jadi barat laut itu ya ada di bagian kiri atas dari matriks tersebut, ya dengan kuantitas sebanyak-banyaknya. Jadi sebanyak-banyaknya kita masukkan jumlah unitnya, ya. Pengisian dilakukan terus-menerus sehingga semua sumber itu dihabiskan. Di sini kita lihat
Misalnya di sini ada contoh, alat-alat rumah tangga akan dikirim dari 4 buah distributor. Jadi A, B, C, D ke 3 toko, 1, 2, dan 3. Jadi sumbernya di sini adalah distributor. Jadi sebagai barisnya itu ada 4 dan tujuannya itu adalah toko ya. Kolomnya ada 3. Jadi kalau kita jumlahkan sehingga untuk mendapatkan jumlah variabel basis yang harus kita isi itu adalah 4 ditambah 3 dikurangi 1 ya. Jadi harus ada 6 bagian di dalam matriks tersebut yang harus terisi. Ini jumlah barang yang siap dikirim dari distributor A, B, C, dan D itu masing-masing adalah 300, 200, 600, dan 500 ya. Jadi bagian persediaan ya, itu dimasukkan 300, 200, 600, dan 500. Kemudian kebutuhan toko 1, 2, dan 3 masing-masing adalah 200, 1000, dan 400 unit. Itu ditulis di bagian bawah ya. Baris, kalau tadi barisnya ada 4, berarti baris kelima itu ditulis 200, 1000, dan 400. Sini biaya pengiriman, ya, satuannya adalah ribuan dari distributor ke toko, itu bisa kita lihat di tabel. Di sini diperintahkan kita menentukan penyelesaian visible awal dengan menggunakan metode barat laut. Nah, di sini kita gambar dari soal cerita itu bentuk tabelnya seperti ini, kira-kira. Jadi nilai yang bagian warna kuning ini adalah biayanya ya. Satuannya adalah ribuan. Jadi untuk pengiriman dari distributor A ke toko 1 biayanya adalah 5.000. Distributor A ke toko B ke toko 2 biayanya adalah 3.000 dan seterusnya. Kemudian kalau kita masukkan ke dalam matriks bentuknya seperti ini ya. Jadi tadi kan di matriks itu ada CIJ, jadi CIJ itu dimasukkan nah di pojok setiap bagian elemen matriks ini ya. Itu sebagai biayanya 536. Nah, kita kembali 536. Nah, ini biayanya nanti 294 ya, 294 dan seterusnya itu sebagai biayanya. Tinggal kita mengisi bagian yang X11, X12, X13 ya, X21, X22, X23 dan seterusnya. Kita isi harus ada 6 bagian yang terisi. Sedangkan di sini kalau kita lihat elemennya ada 12 bagian ya. Tapi 12 ini tidak perlu diisi, yang diisi hanya 6 bagian saja. Sesuai dengan aturannya tadi ya. Ini pengisian dimulai dari sel ujung barat laut. Jadi bagian atas kiri, kiri atas. Isi dengan kuantitas sebanyak-banyaknya ya. Jadi kuantitas sebanyak-banyaknya tergantung dari persediaan dan kebutuhan tuh ya. Kalau kita masukkan 300, nanti kebutuhannya akan kurang gitu ya. Nah, salah. Jadi sebaiknya kita tulis 200 sehingga persediaan yang awalnya 300 itu sisanya 100 nanti akan bisa disimpan di kolom A2 atau kolom A3 ya. Nanti tergantung langkah selanjutnya. Di sini kita lihat dulu keterangannya. Sel berwarna kuning adalah sel yang dapat diisi. Jadi yang kuning ini yang dapat diisi. Nanti ada sel yang berwarna coklat, itu nanti kita arsir, itu yang tidak dapat diisi lagi. Supaya kita bisa menandakan kalau bagian itu tidak perlu kita isi lagi ya. Karena jumlah persediaan dan kebutuhannya sudah mencukupi. Ya, karena persediaan habis atau permintaan sudah terpenuhi. Jadi kita masukkan 200 ya. Sehingga kebutuhan yang bagian bawah itu sudah mencukupi dan kita arsir dengan
warna coklat ya untuk yang kolom satu ya. Sehingga bagian eh, elemen itu ya B1, kemudian C1 dan D1 itu tidak bisa kita isi karena sudah mencukupi ya jumlah kebutuhannya dari toko yang pertama. Kemudian berikutnya di sini persediaannya karena sudah di apa sebagian ya 200 ini diserahkan di toko satu, nah sisanya 100 itu disimpan di bagian kolom 2 atau H2 atau A3 ya. Ini kita lihat. Jadi pengisian berikutnya itu yang mendekati bagian kiri atas ya. Jadi dari kiri atas nah mendekati yang dekat dengan bagian kiri atas itu ya A2 atau B2. Nah, itu bisa kita isi dengan nilai 100. Tapi karena tadi B2 B2 eh, B1 ya bagian di sini. B1 ini kan sudah kita arsir coklat sehingga tidak boleh kita isi dengan 100. Karena kalau kita isi dengan 100 maka jumlah totalnya kan 200 tambah 100 jadinya 300 sedangkan toko satu ini hanya butuh 200 saja bukan 300 ya. Nih, kalau kita jumlahkan dari sumber A ini 200 sampai 300 sudah mencukupi, maka bagian A3 tidak perlu kita isikan lagi, maka kita arsir dengan berwarna coklat. Sekarang yang bagian kuning ini sisa seperti bagian ini saja yang hanya bisa kita isi ya. Kemudian bagian yang berikutnya yang kita isi adalah yang mendekati dari A2 ya. Jadi di bawahnya ya berarti A2 nah sebaiknya yang di bawah A2 ya. Itu adalah B2. B2 kita isi dengan nah kalau kita masukkan 1000 nggak mungkin otomatis ya harus 200 ya 200 supaya sumber B-nya cukup gitu ya mencukupi. Nah 200 nanti sisa dari 1000 ini yang sudah terpakai itu 1000 dan 200 sisanya adalah 700 unit yang belum didistribusikan di bagian yang kuning ini. Untuk sumber B karena sudah 200 kita arsir ya yang di B3 ini. Kemudian berikutnya kita arsir yang di 7 ya, yang di ongkos kirimnya 7, E2 itu sebesar 600 ya 600. Di sini sisanya yang sudah terpakai adalah 100 tambah 200 tambah 600 sudah 900. Sisanya tinggal 100 yang dari toko 2 yang belum terpenuhi ya. Kita lihat dulu sumber C itu sudah terpenuhi 600, maka di C3 kita arsir coklat sehingga bagian yang C3 tidak perlu diisi lagi ya karena sudah mencukupi. Kemudian sisanya di bawahnya ya kita tulis. Jadi sisanya tadi 100 ya dari 1000 ini kan sisa 100 lagi yang belum masuk. 100. Nah, yang di bagian yang terakhir adalah 400 ya. Sehingga untuk kebutuhan dan persediaannya sudah mencukupi semua ya. Jadi yang sumber D ini 100 tambah 400 500 sudah sama. Kemudian toko 3 sudah didapatkan 400 sudah sama. Total dari toko 2 juga sudah 1000 semua. Total dari toko 1 sudah 200 semua. Sudah sama. Jadi kalau kita lihat ini jumlah totalnya yang terisi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Tadi kan rumusnya untuk variabel basisnya itu jadi jumlah kolom ya kan jumlah baris ditambah jumlah kolom dikurangi 1 ya. 4 ditambah 3 dikurangi 1. 4 tambah 3 7 dikurangi 1 6. Jadi ada 6 bagian yang harus terisi di matriks ini.
ya. Jadi kita untuk sementara pengujiannya eh, kita skip dulu ya. Kita lihat dulu untuk visible awalnya ya, karena ini subbab visible awal. Jadi belum tentu apa yang kita dapatkan dari susunan nilai yang di metode barat laut ini sudah optimal, gitu ya. Siapa tahu ada susunan yang lainnya yang lebih optimal dari susunan 6 nilai variabel basis ini, ya. Oke. Ini penjelasannya nanti bisa dibaca. Jadi untuk totalnya itu adalah 900 ribuan ya. Kali saja dari ongkos kirimnya tadi ya. 200 dikali 5 ditambah 100 kali 3 ditambah 200 kali 9 ditambah 600 kali 7 ditambah 100 kali 1 ditambah 400 kali 4. Itu didapatkan 9.000, satuannya dikali ribuan. Kemudian contoh berikutnya, di sini buatlah penyelesaian visible awal masalah transportasi yang biaya pengirimannya bisa kita lihat di tabel ini ya. Di sumbernya ada dua, A, B, pokoknya ada tiga, satu, dua, dan tiga. Persediaannya seperti ini ada 100 dan 200. Kebutuhannya 100, 150, dan 50 dari tiga toko. Kemudian kalau kita masukkan ke tabel gitu ya, ini nggak ada animasinya. Jadi kalau kita masukkan menggunakan metode barat laut ya. Jadi mulai dari kiri atas. Nah, kita anggap ini nilai 100, 0, 150 dan 50 ini belum ada ya. Jadi kita isi dulu yang bagian A1 itu dengan nilai yang semaksimal mungkin ya. Jadi kalau kita lihat di sini nilai untuk kebutuhan dan persediaan itu sama-sama 100. Jadi ya kita tulis 100. Ya, sehingga kalau kita arsir seperti animasi tadi yang berwarna coklat, itu arsiran coklatnya, itu akan terarsir kolom 1 dan baris 1 semua, ya. Nah, biasanya kalau arsiran coklat yang berbarengan, ya, antara baris dan kolom itu harus ada dummy yang kita buat, ya. Nah, kita buat itu sehingga dummy itu tadi kan sudah saya jelaskan nilainya 0 ya. Nilainya 0. Jadi dummy itu bisa di karena tadi arsiran coklatnya itu ada di A2, A3 dan B1 ya. Jadi kandidatnya itu antara A2, A3 atau B1. Karena sifatnya metode barat laut ya dan dimulai dari kiri atas ya sebaiknya kita untuk dummy-nya cari yang mendekati elemen yang bagian kiri atas ini ya. Jadi bisa di A2 atau B1 boleh. Boleh mana-mana. Misalnya di sini contohnya di A2. Tapi kalau kalian ingin pakai di B1 ya silakan. Bisa juga ya. Untuk yang A3 itu karena posisinya jauh dari bagian yang di awal ya. Bagian A1, bagian kiri atas ya ada kemungkinan itu tidak kita isi sebagai kandidat ya. Kandidatnya mungkin yang lebih mendekati ada dua ini yaitu A2 dan B1 ya. Jadi yang sudah arsir itu barisnya dan kolomnya sehingga kalau kita gambarkan bagian yang masih warna kuning itu yang masih belum terisi itu hanya ada di B2 dan B3 saja. Sekarang B2 dan B3 kita isi apa? Nah, kita kembali lihat kalau kebutuhannya toko 2 ini 150, sedangkan sumber kedua sumber B itu 200. Kita masukkan nilai semaksimal mungkin pakai 150 ya, jangan 200. Kalau 200 nanti kebutuhan toko A, toko 2-nya akan berlebihan, jadi mubazir ya. Nah, sebaiknya pakai 150. Kita hitung untuk toko 2 sudah terpenuhi ya dari gudang B
Sedangkan sisa dari gudang B itu masih 50, itu bisa kita distribusikan ke toko 3. Ya. Sehingga total biayanya adalah 4 kali 100, 400 ditambah 5 kali 150, ya. Nah, 50, 750 ditambah 3 kali 50 tambah 150, ya. Kali totalin aja jumlahnya. Kemudian metode berikutnya ya, metode biaya terendah. Prinsip dasar penyelesaian visible awal dengan metode biaya terendah itu tidak jauh berbeda dengan metode barat laut. Hanya saja pengisian tidak dilakukan dari sisi barat laut atau bagian kiri atas, tetapi dari sel yang biaya pengirimannya terendah. Jadi kalau kita lihat contoh sebelumnya, nah yang di kotak kecil ini adalah biaya terendah, apa biayanya ya. Nah kita di sini mencari untuk biaya terendah itu kita mencari nilai yang ongkos kirimnya itu paling kecil. Nah kalau kita lihat di sini yang paling kecil itu adalah 1, maka yang nanti akan kita isi terlebih dahulu adalah di B1 ya untuk jumlah unitnya yang perlu didistribusikan. Itu bedanya antara metode barat laut dan biaya terendah. Di sini ya. Jadi hanya saja pengisian tidak dilakukan dari sisi barat laut, tetapi dari sel yang biaya pengirimannya terendah. Pada sel itu kita isi dengan barang sebanyak mungkin. Jika ada beberapa sel yang biaya terendahnya sama, jadi biayanya sama, ya kita bisa pilih secara sembarang. Di sini metode biaya terendah sering juga disebut dengan metode greedy, ya, karena sifatnya yang selalu memulai penyelesaian dari biaya yang terkecil tanpa memperhitungkan efeknya terhadap keseluruhan proses. Meskipun selalu dimulai dari sel yang biayanya terkecil, namun metode biaya terendah itu belum tentu menghasilkan penyelesaian optimal. Ya. Secara logika, hasil yang didapat dengan metode biaya terendah akan lebih baik dibandingkan dengan metode barat laut. Ya. Karena pengisian dengan metode barat laut itu tidak mempertimbangkan biaya pengiriman pada sel yang bersangkutan. Ya, karena kita mengisi yang penting ada di bagian kiri atas. Sedangkan bagian kiri atas itu memiliki biaya yang paling besar. Nanti ya, misalnya kalau kita menggunakan metode barat laut. Jadi dia untuk metode barat laut itu tidak memperhatikan biayanya ya. Yang penting dia kita isi dulu ada di bagian kiri atas. Mau biayanya terendah, mau tidak. Yang penting ada di kiri atas dulu yang kita kerjakan. Ya, sehingga akibatnya untuk metode metode barat laut ya, akibatnya total biaya pengiriman akan cenderung tidak optimal ya. Di sini kita lihat contoh berikutnya, contoh yang sama seperti di metode barat laut, tapi kita bagaimana selesaikan dengan metode biaya terendah ya. Di sini kita lihat contoh yang sama. Tadi yang toko 1, 2, dan 3 ya, ada distributor A, B, C, dan D. Nah, yang pertama, kita lihat dulu nih, pengisian dimulai dari sel dengan biaya terkecil. Isi dengan kuantitas sebanyak-banyaknya. Ini menyebabkan sisa sel di baris atau kolom tersebut tidak dapat diisi lagi. Ya, jadi warna coklat tadi, seperti tadi yang kita arsir. Untuk biaya terkecil itu sama dengan kita pilih secara bebas. Ya. Kalau ada biaya terkecil yang sama, bisa kita pilih secara sembarang, itu ya maksudnya bebas. Nah, yang pertama, kita kembali dulu. Kita periksa nih biayanya yang paling rendah itu yang mana, ya. Ada di 1 ya, yang biaya terendah ada di D2. Nanti kita isi semaksimal mungkin, yaitu 500 ya. Sehingga sumber D itu terpenuhi, maka kita arsir coklat ya. Antara di
bagian D1, D2, dan D3 arsirannya coklat. Ya, tuh. Sedangkan untuk toko 2 masih butuh 500 unit lagi ya, 500 unit lagi yang harus masuk dari sumber A, mungkin dari sumber B, mungkin dari sumber C, ya, atau kombinasinya. Ya, jadi sisa 500. Kemudian berikutnya kita cari lagi yang bagian yang kuning ini, mana yang biayanya terendah berikutnya. Ada di 2 ya, di B1. B1 kita isi 200 ya. Barisnya 200, kolomnya butuh juga 200 ya. Nah, karena sama-sama dua memenuhi ya antara baris 2 dan kolom 1. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau berbarengan di arsir warna coklat, maka biasanya akan kita buat dummy ya. Karena biasanya basis variabel basisnya akan kurang dari, nah, seperti ini 4 ditambah 3 kurang 1, harus 6 basis ya. Nah, ada kemungkinan kurang dari 6 yang terisi, sehingga perlu kita tambahkan dummy. Dummy-nya nilainya 0 ya. Jadi kita arsir 200 memenuhi ya. Untuk dummy-nya, kandidatnya kalau kita kembali, nah yang arsir kuning ini yang jadi coklat tuh ada di A1, B2, B3, dan C1 ya. Nah, itu sebagai kandidat dummy-nya. Ada baiknya kita beri dummy-nya itu di ongkos kirim yang terkecil ya, 3 ya. Meskipun bisa juga di 9, di 4, atau di 5. Karena kalau kita tambahkan dummy kan nilainya 0 ya. 0 kali ongkos kirimnya ya 0 juga gitu ya. Nah, gitu. Jadi kandidatnya bisa di A1, C1, B2, dan B3. Misalnya di sini kita pilih yang nilai biaya terkecilnya adalah 3 gitu ya, sebagai dummy-nya. Kemudian kandidat berikutnya yang elemen warna kuning, hanya ada sisa 4 lagi. Mana yang biaya terkecil lagi berikutnya, ada di 3 ya, di A2. Di A2 kita isi 300 untuk barisnya. Ini tokonya butuh 500 lagi. Nah, kita ambil 300 ya. 300. Sehingga bagian A3 itu sudah cukup, tidak perlu kita isi lagi, sehingga kita arsir warna coklat ya. Sehingga sisa bagian yang C2 dan C3 kita langsung aja isi. Sedangkan tadi sisanya untuk yang toko 2 sisa 200 lagi ya. 200, 200, dan di toko 3 belum masuk apapun ya. Butuh 400. Sehingga kalau kita lihat variabel basisnya sudah ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi metode biaya terendah hasil untuk visible awalnya seperti ini ya strukturnya. Itu berbeda dengan struktur dari metode barat laut tadi. Bentuknya dari 5, 3, 9, 7, 1, 4 ya. Kalau bentuk metode hasil dari metode barat laut untuk visible awalnya. Nah, kemudian metode yang ketiga ya, metode Vogel. Di sini perhitungan penyelesaian awal dengan metode Vogel itu lebih rumit dibandingkan kedua metode terdahulu ya, metode barat laut dan metode biaya terendah. Akan tetapi biasanya lebih mendekati penyelesaian optimalnya. Jadi biasanya kalau kita menggunakan metode Vogel untuk iterasi ke penyelesaian optimalnya itu biasanya jauh lebih sedikit daripada metode barat laut dan metode biaya terendah. Ini ya, algoritma Vogel untuk menentukan penyelesaian visible awal masalah transportasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tiap baris dan kolom, hitunglah selisih dua sel dengan biaya yang terkecil.
Jadi kita tidak langsung masuk ke matriksnya ya, tabelnya. Tapi kita perlu melakukan langkah tambahan. Yang pertama adalah kita hitung selisihnya ya, dari dua sel dengan biaya yang terkecil. Kemudian yang kedua, tentukan baris atau kolom hasil langkah satu yang selisihnya terbesar. Jadi nanti kita hitung dari langkah satu ini kita dapat ya selisih dari setiap baris dan setiap kolomnya. Maka langkah kedua kita pilih selisih tersebut yang paling besar. Ya, jika terdapat lebih dari satu yang nilai terbesarnya, maka bisa kita pilih sembarang. Pada baris atau kolom yang terpilih, isikan barang semaksimum mungkin pada sel dengan biaya terkecil. Ya. Jadi dari baris atau kolom dengan yang selisih terbesar tadi, itu kita isi dengan biaya terkecil. Apa kita pilih bagian yang memiliki biaya terkecil. Kita isi dengan nilai yang semaksimal mungkin ya, sebesar-besarnya. Kemudian hapuskan baris atau kolom yang dihabiskan karena pengisian tersebut pada perhitungan berikutnya. Ya, jadi bagian kolom atau baris yang sudah kita gunakan di langkah 2 ini kita hapus ya supaya kita tidak gunakan lagi di iterasi berikutnya ya, di perhitungan berikutnya. Jika baris dan kolom terhapus bersamaan, itu biasanya akan kita tambahkan variabel dummy ya seperti tadi. Contohnya kalau baris dan kolom itu sama-sama terarsir warna coklat ya, biasanya akan kita tambahkan dummy karena variabel basisnya pasti kurang. Kemudian langkah keempat, ulangi langkah 1 sampai 3 hingga semua permintaan atau persediaan habis. Ya, jadi ada langkah tambahan sebelum masuk ke matriksnya ya, atau tabelnya. Kita lihat di sini contoh yang sama, itu kita selesaikan dengan metode Vogel. Ya, jadi ini penjelasannya, kita lihat saja animasinya ya. Jadi bisa dibaca seperti ini ya. Jadi menghitung selisihnya dari baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, nanti kolom 1, kolom 2, kolom 3 itu selisihnya yang ini. 2, 2, 4, 3, 1, 2, 0. Tadi kan yang langkah kedua itu pilih yang selisihnya terbesar. Selisih yang terbesar itu ada di 4 ya. Maka kita pilih baris ketiga dan kita cari nilai yang memiliki biaya terkecil supaya kita dapat mengisi nilai unit semaksimal mungkin. Ya, nanti bisa kita lihat saja animasinya. Seperti ini ya. Jadi contoh soal yang sama, ya bentuk di awalnya sama ya. Hanya struktur penulisan variabel basisnya yang berbeda ya antara metode barat laut, biaya terendah atau Vogel ya. Tapi nanti untuk penyelesaian optimal itu biasanya posisi variabel basis antara tiga metode ini biasanya sama gitu ya. Kalau nggak sama, ada kemungkinan untuk jumlah total biaya pengirimannya itu pasti sama. Ya. Di sini kita lihat yang warna kuning itu berarti sel belum terisi, bukan basis. Yang warna hijau itu sel dengan biaya terkecil di baris atau kolom tersebut. Nanti ada yang biru itu sel dengan biaya terkecil kedua di baris atau kolom tersebut. Nanti ada warna hijau itu yang nilai terkecil, menghitung selisihnya ya. Untuk yang biru itu selisih yang kedua. Apa nilai biaya yang terkecil yang kedua, urutan yang kedua. Kita lihat dulu selisih untuk yang baris A ya, baris A. Biaya terkecil yang pertama adalah 3, kemudian biaya terkecil berikutnya setelah 3 itu adalah 5 ya. Nah, selisih antara 5 dan 3 itu adalah 2 ya. Yang hijau yang paling kecil, yang 5 ini yang biru itu biaya terkecil yang urutan kedua. Selisih antara 5 dan
3, itu kita tulis 2. Untuk baris B, biaya terkecilnya adalah 2, berikutnya ada 4, selisihnya 4 kurang 2, berarti 2 ya. 2. Baris ke C, itu biaya terkecilnya 3, biaya terkecilnya berikutnya adalah 7, selisihnya berapa? 4, 7 kurang 3, 4. Kemudian yang baris D, itu biaya terkecilnya 1, berikutnya 4, 4 kurang 1, kan barisnya sudah. Sekarang kolomnya. Kolomnya kita lihat biaya yang terkecil adalah 2 ya, 2. Kemudian biaya yang terkecil berikutnya adalah 3 ya. Selisihnya ada berapa? 3 kurang 2, 1 ya. Untuk kolom kedua, biaya terkecilnya adalah 1, biaya terkecil berikutnya adalah 3. Berarti 3 kurang 1, 2. Kemudian yang kolom yang ketiga, biaya terkecilnya 4, yang berikutnya adalah 4 juga. Berarti 4 kurang 4 itu sama dengan 0 ya. Nah, tadi langkah yang berikutnya itu kita pilih selisih yang paling besar. Nah, selisihnya di sini ada 2, 2, 4, 3, 1, 2, dan 0. Mana yang terbesar? Yang terbesar adalah 4. Berarti baris ketiga atau baris C ya. Nah, di baris C ini kita pilih, kita cari biaya yang paling kecil. Nah, biaya yang paling kecil itu ada 3, biayanya ada 3, 7, 8. Mana yang paling kecil? 3 ya. Nah, sehingga kita masukkan unitnya ada di bagian di C1 dulu ya. C1 dulu dengan nilai yang semaksimal mungkin. Nilainya adalah 200 ya, jangan 600. Nah, 200. Nah, 200. Sehingga kolom 1 ya sudah terpenuhi semua ya, 200 didapat dari sumber C ya. Kita arsir warna coklat. Ulang lagi, kita arsir warna coklat sehingga jangan dipilih lagi ya. A1, B1, dan D1. Kita tidak perlu isi lagi. Ya, elemen kuning yang perlu diisi ada di bagian ini saja. Berikutnya kita hitung lagi itu ya. Jadi yang sudah kita pakai tadi 4 kita eliminasi ya. Kita pakai strip ya. Berikutnya. Nah, di sini kita hitung ya. Oh, yang tidak digunakan lagi itu di kolom 1. Nanti kita lihat. Kita hitung dulu nih selisihnya. Jadi karena ada 2 bagian saja ya. Jadi 6 kurang 3, 3. 9 kurang 4, 5. 7, 8 kurang 7, 1. Selisihnya. 4 kurang 1, 3. Kemudian di toko 1 karena sudah terpakai kita pakai strip ya. Jadi karena tidak perlu diisi lagi. Kemudian toko kedua, nah, biaya yang terkecil berapa? 1, berikutnya adalah 3, berarti 3 kurang 1, 2, sama ya seperti di awal. 4, biaya yang untuk kolom ketiga, biaya terkecilnya 4, biaya terkecil berikutnya adalah 4, berarti 4 kurang 4, 0. Nah, sekarang selisih berikutnya ada 3, 5, 1, 3, 2, dan 0 ya. Stripnya kita nggak usah lihat lagi, kita abaikan. Nah, yang terbesar yang mana? 5 ya. 5 berarti baris di baris kedua ya. Nah, yang kuning hanya ada di B2 dan B3. Mana yang paling kecil biayanya? Ada di B3. Maka di B3 kita isi 200 ya, nilai semaksimal mungkinnya 200. Sehingga kita bisa arsir untuk baris kedua di B2 ini kan sudah terpenuhi supaya tidak kita isi lagi. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya kita isi lagi, hitung lagi selisihnya 3, 3 baris kedua karena sudah tidak bisa kita isi lagi. Kita kasih strip, baris ketiga 8 kurang 7, 1, baris keempat 4 kurang 1, 3, baris ke toko 1 sudah strip juga ini ya. Toko kedua yang terkecil adalah 1 dan 3 ya, selisihnya 2.
Kemudian berikutnya untuk kolom ketiga yang terkecil adalah 4, yang terkecil berikutnya ada 6 ya. 4-nya kan sudah dipakai. Yang di B3 tidak bisa kita jadikan acuan untuk menghitung selisih berikutnya. Berarti 6 kurang 4, 2 ya. Mana yang terbesar? Nah, di sini yang terbesar ada 2 nih, nah, 3 dan 3 di baris A dan baris D. Mana yang kita pilih? Boleh sembarang. Tapi sebaiknya kita cek juga nilai biayanya di baris A ini apakah ada lebih kecil atau lebih besar dibandingkan dengan baris D. Ternyata di baris D lebih kecil biayanya, ada yang nilainya 1, maka kita pilih yang baris D gitu ya. Tapi kalau mau pilih baris A ya silakan, boleh sembarang ya. Kemudian kita pilih yang biaya terkecilnya di baris D ini yang 1 ya. Kita isi semaksimal mungkin dengan 500 ya. Sehingga sisa yang 1000 ini tinggal 500 ya. Nah, kemudian kita hitung lagi nih. Oh, di sini kita arsir dulu ya D baris D-nya di titik D3 kita arsir coklat supaya tidak terisi lagi ya. Karena sudah mencukupi persediaannya ya. Kemudian kandidat berikutnya kita hitung lagi selisihnya 3. Di sini yang kedua strip, dan di sini 1. Yang keempat baris D ini strip juga. Kemudian yang kolom 1 strip, yang kolom 2 itu 7 kurang 3 4, kolom ketiga 8 kurang 6 2. Yang terbesar adalah 4 ya. Di kolom kedua ini mana yang biayanya paling kecil? 3 atau 7? 3 ya. Berarti di A2 itu kita isi dengan nilai semaksimal mungkin ya 300 ya. 300, maka baris A kita arsir coklat khususnya di A3 ya, supaya tidak kita isi lagi. Kita cukup 300. Kemudian kita isi langsung yang bagian sisanya yang kuning ya. Jadi kita nggak perlu isi selisihnya lagi karena hanya satu angka. Nah, biaya terkecil berikutnya sudah arsir coklat semua ya, jadi tidak bisa kita hitung selisihnya, kita langsung isi saja. Untuk yang 7 kan 1000 ya, sudah terpakai itu 300 dan 500, sisa 200. Kemudian yang bagian ini untuk bagian baris C yang sudah terpakai 200 dan tambah 200 400. Sedangkan total baris C itu 600, yang belum terpakai 200. Kita masukkan seperti ini. Total basisnya ada 1 2 3 4 5 6 ya, jadi ada 6 juga. Oke. Sehingga totalnya adalah 5.000 untuk biayanya pengirimannya ya adalah 5.800 dikali ribuan ya. Jadi 5.800.000 ya, untuk menggunakan metode Vogel ya. Nanti bisa dibandingkan tadi jumlah, kalau nggak salah tadi yang metode barat lautnya itu 9.000 ya kalau nggak salah ingat. Itu nah lebih bagus kan yang Vogel itu ya. Karena nilainya 5.800. Berikut adalah pengecekan optimalitas. Jadi setelah tabel awal transportasi dibuat, tadi hasil visible awal itu dengan sembarang metode, ada 3 metode, metode barat laut, metode biaya terendah, dan metode Vogel. Kemudian langkah berikutnya adalah mengecek atau menguji apakah tabel tersebut sudah optimal atau belum. Jika sudah optimal, maka proses dihentikan dan tabel awal itu menjadi tabel optimal. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan dari tabel optimal tersebut. Tetapi jika belum optimal, maka dilakukan perbaikan tabel
untuk meningkatkan optimalitasnya. Langkah-langkahnya bisa kita lihat di sini. Jadi langkah-langkahnya itu dalam mengecek optimalitas tabel yang biasa kita sebut dengan metode UV gitu ya. Yang pertama adalah yang pada penyelesaian visible awal ditambahkan kolom UI di mana I-nya adalah nilainya 1, 2 sampai M. Sedangkan barisnya kita tambah dengan notasi VJ. Ya, di mana J-nya adalah 1, 2 sampai M. Kemudian yang langkah kedua, isi salah satu baris UI atau kolom VJ dengan 0. Nah, mana yang kita pilih ya? Bagian kok baris mana atau kolom mana? Biasanya baris atau kolom yang dipilih adalah baris atau kolom yang memuat variabel basis paling banyak ya. Jadi tinggal dihitung aja, misalnya di kolom tertentu jumlahnya adalah 3, di baris tertentu jumlahnya ada 4. Nah, berarti yang paling banyak itu adalah barisnya ya. Nah, baris yang mana? Nah, itu yang akan kita beri nilai 0 ya. Jadi kolomnya U ya, tambah kolom, jadi kolom sebelah kanan ya. Itu kolom U dan barisnya adalah VJ ya, bagian bawah. Kemudian langkah ketiga, isi baris UI dan kolom VJ lainnya dengan aturan untuk setiap sel basis itu berlakukan persamaan UI ditambah VJ sama dengan CIJ. Jadi UI tambah VJ sama dengan CIJ. Sini saya tulis dulu biar ingat ya. Di UI ya tambah UI tambah VJ itu sama dengan CIJ ya. Nah, kalau yang bukan basis, yang langkah keempat, isi sel-sel sisanya yang bukan basis dengan kuantitas CIJ kurang UI kurang VJ ya. Jadi jika ada sel dengan nilai CIJ kurang UI kurang VJ kurang dari 0, berarti nilainya negatif, maka berarti tabel tersebut belum optimal ya. Jadi optimal itu kalau CIJ ya dikurangi UI kurangi VJ itu lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi kalau ada yang negatif itu belum optimal. Ya. Berikutnya nih. Pokoknya di sini misalnya, ujilah apakah tabel penyelesaian visible awal dengan metode Vogel yang tadi ya sudah optimal atau belum. Di sini kita lihat hasilnya gitu ya. Hasil dari pengerjaan kita yang tadi yang di awal ya. Untuk visible awalnya itu strukturnya seperti ini ya. Jadi 300, 200, 200, 200, 200 dan 500. Jadi ini seperti hasil visible awalnya. Jadi hasil ini posisi variabel basisnya apakah sudah optimal atau belum gitu ya. Kita cek dengan metode UV tadi ya. Nah, ini ya. Perhatikan penyelesaian visible awal dengan metode Vogel yang ada pada tabel D tadi yang ini ya. Visible awalnya dengan metode UV itu misalnya diambil U3 sama dengan 0. Kita lihat di sini saja. Jadi U3 jadi yang pertama itu jadi kolomnya ada U1, barisnya adalah VJ ya kita buat. Yang pertama kita masukkan nilai 0. Nilai 0 ini apakah ada di baris mana ya atau kolom mana.
Nah, itu tergantung dari jumlah basisnya yang paling banyak. Di sini kita lihat untuk yang kolom satu basisnya ada satu, kolom 2 basisnya ada 3, kolom 3 basisnya ada 2. Jadi yang paling banyak sementara untuk kolom 2 ya ada 3 basis. Kemudian kita lihat barisnya, baris satu ada satu, baris 2 ada satu, baris 3 ada 3, baris 4 ada satu. Jadi baris 3 dan kolom 2 itu basisnya sama-sama dengan sama-sama 3 ya. Mana yang dipilih? Boleh sembarang, boleh pilih kolom 2 yang kita beri 0 atau baris 3 yang kita beri 0. Boleh. Contoh di sini adalah baris 3 ya yang kita berikan 0. Ya bisa kita hitung. Nah, bisa kita hitung. Yang diketahui kan UI ya, sudah tahu UI. Sedangkan VJ-nya yang nanti kita hitung nih, VJ-nya kita anggap masih 0 ya, belum ada isinya. Yang akan kita hitung 378 ini didapat dari mana? CIJ-nya sudah kita tahu ya dari kotak yang terkecil-kecil ini. Ini adalah CIJ. Nah, kita hitung nih CIJ, tapi ya kotak yang terkecil CIJ ini yang kita perhatikan yang berisi variabel basis saja ya. Jadi 5, 6, 2, 9, 6, 4 ini nggak usah kita perhatikan untuk CIJ-nya ya. Yang kita perhatikan CIJ itu yang khusus yang 3, 4, 3, 7, 8, 1 ya. Di sini kita lihat, nah CIJ UI-nya kan udah dapat nih nilainya 0. Kemudian CIJ-nya dapat nih ada 3, 7, dan 8. Sehingga untuk dapatkan VJ gitu ya. Dapatkan VJ berarti misalnya di sini kan sehingga untuk dapatkan VJ gitu ya. Ini VJ warna lain sebentar. Itu VJ ya. Akan sama dengan CIJ dikurangi UI ya. I kan Y UI. Sehingga VJ-nya bisa kita hitung. CIJ-nya berapa? 3 dikurangi 0, 3. 7 kurangi 0, 7. 8 kurangi 0, 8. Ya. Sehingga sudah dapat nih V1, V2, dan V3. Sedangkan yang belum kita dapat itu adalah U1, U2, dan U4. U1, U2, dan U4 kita bisa dapatkan setelah kita dapatkan nilai V1, V2, dan V3 ya. Untuk menghitung U1, nah ini kan VJ-nya dapat nih, VJ-nya dapat. Buat juga. Saya di sini tulis. Misalnya UI ya berarti sama dengan IJ dikurangi VJ ya. Nah, UI yang kita hitung nih U1 berarti CIJ-nya 3 dikurangi VJ V2. 3 dikurangi 7 berarti min 4. Dengan min 4 nah ini. Kemudian untuk yang bagian ini yang U2 VJ-nya akan dapat ya V3 ini 8. VJ-nya 4. 4 dikurangi 8 min 4 juga. Kita lihat nih min 4 juga ya sama. Kemudian yang belum adalah baris keempat berarti U4 CIJ-nya 1 VJ-nya 7 ya. Berarti 1 kurang 7 min 6. Nah, ini min 6 ya. Seperti itu. Nah,
Nah, di sini harus diperhatikan bahwa pengisian nilai UI dan VJ itu didasarkan pada nilai variabel basis ya. Ya seperti saya sebut tadi, CIJ yang kita perhatikan itu adalah yang ada nilai basisnya saja 3, 4, 3, 7, 8, dan 1. Sedangkan 5, 6, 2, 9, 6, dan 4 ini kita tidak perhatikan ya, karena dia tidak berisi variabel basis. Kemudian berikutnya, ini ya. Selanjutnya kita hitung nilai CIJ kurang UI. Ini ya, yang kita tulis yang baris kedua, CIJ kurang UI kurang VJ. Apakah nilainya positif atau negatif ya? Tadi dijelaskan kalau nilainya negatif sudah pasti tidak optimal ya. Di sini kita lihat, nah ini nilainya. Nilainya ada 6 ya. Dan ini saya kasih tanda. Ini 6 ya. Nah, ini 6. 6 ini didapat dari mana gitu ya. Jadi untuk rumus CIJ kurang UI kurang VJ ini hitung untuk yang bukan basis ya. Nah, untuk daerah yang bukan basis. Yang ini perhitungan untuk halaman yang bukan basis ya. Yang selain yang terisi basis itu berarti bukan basis ya. Nah, 6 ini kita dapat dari mana? Dari CIJ kurang UI kurang VJ. Ya, 5. CIJ-nya 5, kurang UI-nya adalah min 4 ya. Di sini ya 5 dikurangi min 4 ya. Kemudian dikurangi VJ-nya berapa? 3, dikurangi 3. Nah, ini 5 berarti 5 tambah 4 tambah 4 kurang 3 tambah 4 9 kurang 3 6 hingga hasilnya 6. Kemudian yang dua ini kedua. Ya. Dua ini didapat dari 6. IJ-nya kan 6 kurangi min 4 kurangi min 4 kurangi IJ-nya 8 dengan 6 tambah 4 kurang 8 sama dengan 2 ya. 6 tambah 4 10 dikurangi 8 2 gitu ya. Nanti silakan dihitung nilai yang lain 3 6 gitu ya. Kemudian 9 dan 2. Nah, apakah nilainya lebih besar atau lebih kecil dari 0? Apakah nilainya lebih besar sama dengan 0 atau lebih kecil sama dengan 0? Gitu ya. Kalau dia optimal berarti nilainya lebih besar sama dengan 0. Kalau kita lihat nilainya 6, 2, 3, 6, 9, dan 2 ini lebih besar sama dengan 0. Berarti posisi variabel basis untuk hasil Vogel ini sudah optimal. Jadi tidak perlu kita lakukan revisi tabel ya. Itu sudah dijelaskan tadi di awal. Biasanya untuk metode Vogel itu akan jauh lebih cepat menghasilkan penyelesaian optimal dibandingkan metode laut dan metode biaya terendah. Ya. Kemudian selanjutnya
saya hapus dulu. Oke, lanjut. Nah, merevisi tabel ya. Jadi kalau nilainya tadi ada yang negatif ya, lebih kecil dari 0, berarti tidak optimal ya. Bagaimana cara merevisi tabel? Yang pertama nanti kita gunakan itu adalah loop ya. Jadi kita buat loop. Nah, loop ini yang kira-kira akan nilainya berubah untuk variabel basisnya ya, yang kita atur. Yang pertama kita lihat langkah pertama adalah jadi digunakan loop yaitu baris sel basis dengan sifat setiap pasangan sel yang berurutan terletak pada baris atau kolom yang sama ya. Kemudian aturannya ini ya yang untuk loop tidak ada 3 atau lebih sel berurutan yang terletak pada baris atau kolom yang sama. Jadi tidak ada 3 sel berurutan di baris atau kolom yang sama. Jadi maksimal itu ada 2 di kolom atau barisnya. Yang ketiga, sel pertama dan terakhir baris tersebut terletak pada baris atau kolom yang sama. Yang keempat, tidak ada sel yang muncul lebih dari 1 kali dalam barisan. Ya. Jadi tidak boleh berulang kembali ya titiknya yang sudah dipilih sebelumnya. Di sini algoritmanya untuk merevisi tabel. Yang pertama adalah pilihlah variabel bukan basis, sel kosong dengan nilai CIJ kurang UI kurang VJ lebih kecil dari 0 yang paling minimum ya. Misalnya tadi nilainya negatifnya ada beberapa. Nah, mana yang kita pilih? Pilihlah yang paling minimum ya, yang paling minimum. Jadi kalau berupa garis ya, minimum itu yang paling kecil, misalnya ada min 9, min 6, min 3. Antara min 9, min 6, min 3, mana yang paling minimum? Yang paling minimum adalah min 9. Kemudian yang kedua, isi sel tersebut dengan kuantitas sebanyak mungkin. Yang ketiga, sesuaikan kuantitas XIJ pada sel-sel lain dalam loop. Jadi kita sesuaikan dari langkah 2 ini kan kita sudah tulis sebanyak mungkin ya untuk nilai basisnya. Untuk ketiga kita sesuaikan supaya antara persediaan dan nilai permintaan itu uh, benar tuh ya. Jadi tidak ada yang berlebihan. Yang keempat, cek apakah penyelesaian baru sudah optimal. Jika belum, lakukan ulangi lagi langkah 1 sampai 4. Ya. Kita lihat dari yang metode barat laut ini ya. Misalnya kita pakai metode barat laut, nah bentuknya kan seperti ini ya tadi ya hasil visible awalnya. Ini kita uji apakah sudah optimal atau belum ya. Kita uji dulu dengan menggunakan tadi metode UV ya, U1 gitu ya. Nah, kita hitung ini mana yang paling banyak dulu ya. Mana yang paling banyak dulu variabel basisnya. Kalau kita lihat kolom 1 hanya 1 basis, kolom 2 4, kolom 3 1. Nah, yang paling banyak itu kolom 2 ya. Kita bandingkan dengan yang baris baris 1 2, baris 2 1, baris 3 ada 1 basis, baris 4 ada 2 basis. Nah, yang terbanyak itu adalah kolom kedua ya. Kolom kedua. Sehingga kita kasih nilai 0 ya untuk di V2. Nah, kembali ke rumus yang di atas saya tulis ini. Nah, karena kita sudah tahu VJ-nya ya, maka yang perlu kita cari kan UI-nya ya. Pakai rumus yang ini, UI sama dengan CIC kurang VJ. CIJ-nya kan udah tahu nih, 3, 9, 7, dan 1. Maka U1-nya bisa kita hitung. Jadi CIJ 3 dikurangi 0, ya, 3. Kemudian 9 kurangi 0, 9. 7 dikurangi 0, 7. 1 dikurangi 0, 1.
Nah, sudah dapat nih nilai U1, U2, U3, U4. Yang belum kita dapat adalah V1 dan V3. V1 dan V3 bisa kita manfaatkan dari nilai U yang sudah kita dapat. Untuk V1 kita hitung dari U1 ya. Jadi VJ ya. CIJ kurang UI. 5 dikurangi 3. Berarti 2. Untuk yang V3 yang basisnya ya yang kita perhatikan ada di D3, berarti 4 dikurangi 1, 3 ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya pilih yang uh, bukan ya, maaf, hitung yang bukan basis ya. Nah, dari rumus ini optimal apakah tidak gitu ya, dari rumus CIJ kurang UI kurang VJ ya. Ini CIJ-nya 6 dikurangi UI-nya 3 kurangi VJ-nya 3 ya. 6 kurang 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Sekarang yang ini 2 dikurangi 9 min 7. Min 7 dikurangi 2 min 9 ya, min 9. Yang ini 4 dikurangi 9 min 5. Min 5 dikurangi 3 min 8 ya. Sini 3 dikurangi 7 min 4. Min 4 dikurangi 2 min 6. Sini 8 dikurangi 7 1. 1 kurang min 1 kurang 3 min 2. Yang terakhir yang bukan basis 6 kurangi 1 5. 5 kurang 2 3. Nah, ternyata di sini ada 4 yang negatif. Nah, maka karena ya meskipun kita ketemu satu aja negatif, sudah yang jelas sudah tidak optimal ya hasil dari uh, matrik ini gitu ya. Jadi perlu ada revisi tabel atau pemindahan. Ya. Nah, langkah berikutnya tadi karena ada beberapa yang negatif, maka pilih yang paling minimum. Yang paling minimum itu adalah min 9 ya. Jadi kita lihat, di sini kita lihat dulu. Jadi ini ada yang belum optimal ya karena nilainya negatif. Sekarang kita lihat dulu cara kerja loopnya ya sebelum kita kembali ke soal yang ini. Kita lihat dulu cara kerja loop. Jadi loop itu yang pertama tadi ya, setiap pasangan sel yang berurutan terletak pada baris atau kolom yang sama. Yang kedua, tidak ada 3 atau lebih sel berurutan yang terletak pada baris atau kolom yang sama. Yang ketiga, sel pertama dan terakhir barisan terletak pada baris atau kolom yang sama. Yang keempat, tidak ada sel yang muncul lebih dari satu kali dalam barisan. Ya, kita lihat contohnya. Lihat dulu. Oke. Kita lihat contohnya di sini. Jadi misalnya di sini ini jangan dianggap seperti soal yang tadi ya. Ini contoh dulu loop ya. Misalnya dimulai dari titik ini ya, yang kuning ini. Kemudian ke 7, bagian yang 7, biayanya 7. Kemudian ke 3, bagian yang 3. Kemudian ke sini ke 5 dan disambungkan. Nah, ini kan berbentuk loop ya. Nah, jadi terhubung antara titik yang awal dengan titik yang terakhir ya. Ini kita sebut dengan loop. Jadi aturannya tadi, nah, tidak boleh ada lebih dari 3 ya. Jadi minimal dalam baris yang sama atau kolom yang sama itu ada 2 titik saja. Jadi tidak boleh ada 3 titik. Kemudian tidak boleh ada jadi antara arsiran yang basis dengan tidak basis itu boleh ya. Jadi tidak boleh ada hubungan titik antara bukan basis dengan bukan basis. Nah, itu bukan loop ya. Ini kita lihat contoh yang berikutnya. Ini 3 misalnya seperti ini. Jadi bukan basis ketemu basis boleh ya. Kemudian basis ketemu basis boleh juga ya.
Kemudian basis ketemu tidak basis yang kuning ini boleh. Tapi yang terakhir tidak basis ketemu tidak basis. Nah, ini yang salah ya. Jadi tidak bukan loop kita sebut karena ada sel antara yang bukan basis. Jadi bukan basis yang nilainya 3 dengan bukan basis yang nilainya 6 nggak boleh saling terhubung ya. Itu aturannya untuk loop. Kemudian contoh berikutnya seperti ini 3, jadi yang bukan basis ketemu basis boleh ya. Ketemu kemudian bukan basis basis ketemu basis boleh juga. Kemudian basis ketemu basis boleh juga. Kemudian basis ketemu basis boleh juga. Kemudian basis ketemu bukan basis boleh. Nah, tapi yang menjadi syarat di sini tadi disebutkan kalau di baris atau kolom tidak boleh melebihi 2 titik gitu ya. Sedangkan di kolom kedua ini ada 3 titik. Nah, ini yang menyebabkan menjadi bukan loop ya. Kalau ingin disebut loop, jadikan seperti yang di awal ini. Jadi hanya 2 titik saja ya. Nah, ini ngapain? Nggak perlu di 200, tapi langsung dari 600 ke 100 ya. Ini yang menyebabkan bukan loop ya, karena ada tiga apa, tiga elemen tuh ya di dalam kolom yang sama. Jadi kita kembali ke soal. Kita lihat dulu algoritma untuk merevisi tamat. Pilih variabel bukan basis sel kosong dengan nilai CIJ kurang UI kurang VJ kurang dari 0 yang paling minimum. Tadi kita dapatkan min 9 ya. Kemudian isi sel tersebut dengan kuantitas sebanyak mungkin. Di bagian min 9 itu kita isi dengan kuantitas unitnya sebanyak mungkin. Yang ketiga, kita sesuaikan kuantitas XY pada sel-sel lainnya ya dalam loop. Jadi loop itu yang perlu kita perhatikan tuh yang bagian loop ini saja ya. Sedangkan yang nggak kena loop seperti 100 dan 400 ini ya nilainya tetap. Kita ubah itu yang di dalam loop ini saja. Titik antara 5, 3, 7, dan 3 ini itu yang nanti akan kita ubah nilai basisnya. Ya, kembali ke sini. Kemudian langkah keempat, cek apakah penyelesaian baru sudah optimal. Jika belum, ulangi langkah 1 sampai 4. Nah, kita kembali ke soal. Tadi yang paling minimum adalah min 9 ya. Kita buat loopnya dulu. Jadi misalnya plus, nanti plus negatif, plus negatif, plus negatif gitu ya. Jadi plus, jadi bukan basis, ketemu basis ya. Jadi kalau kita ke bawah salah gitu ya. Karena bukan basis ketemu basis, ketemu bukan basis ketemu bukan basis ya. Yang kuning ini bukan basis. Maka kita ke atas bisa juga bisa ke kanan, bisa ke atas ya. Bisa ke 5 atau ke 9. Misalnya ini kita tarik ke kanan ya, 9 ya. Jadi bukan basis ketemu basis boleh ya. Kemudian dari yang basis ketemu basis yang di atasnya boleh juga. Kemudian dari 3 ke 5 berarti basis ketemu basis boleh juga. Kemudian 5 ke 2 berarti basis ketemu bukan basis boleh juga. Nah, ini disebut loop ya. Nanti bagian yang kena loop ini saja yang kita ubah nilai variabel basisnya. Untuk bagian yang tidak kena seperti 600, 100, dan 400 ini ya tetap ya. Karena tetap kita tulis 600, 100, dan 400. Sekarang kita masukkan mulai dari yang min 9, kita masukkan nilai semaksimal mungkin ya. Maksimal mungkin berapa? 200 ya. 200. Nah, otomatis kan ini arsirannya baris B dan kolom 1 itu terarsir semua ya. Sehingga perlu dummy ya, dummy. Maka dummy-nya tadi kandidatnya antara posisi di loopnya saja ya. Dummy-nya kan terarsir ini ya kolom 1 dan baris 2. Sedangkan yang kena dummy itu adalah B2 dan A1. Nah, A1 atau B2
yang kita jadikan dummy nantinya ya. Kemudian berikutnya kita isi yang ini ya, yang tiga ini kita isi semaksimal mungkin. Nah, kira-kira berapa ini? 300 ya, yang sudah terpakai kan 700. 700 berarti sisa 300 ya. Sisa 300. Kalau kita arsir udah habis ya, 1000-nya udah 300 habis. Kalau kita hitung nilai basisnya kan baru 5, sedangkan syaratnya kan 4 ditambah 3 dikurangi 1, harus ada 6. Nah, tadi kan dummy ya, boleh di 5 atau 9. Nah, bebas ya. Nah, misalnya di sini yang karena biaya yang terkecil 5, kita kasih dummy ya. Gitu. Sehingga jumlah basisnya ada 6. Jadi kita cek kembali, kita uji gitu ya, apakah sudah optimal atau belum gitu ya. Cek apakah tabel sudah optimal atau belum. Ya, kita UI dan VJ. Mana yang paling banyak nih basisnya? Ada di kolom 2 ya. Kita kasih 0. Bisa kita hitung UI-nya. UI berarti CIJ kurang VJ. 3 kurang 0. 3. Ini baris ketiga ya. Jadi nggak bisa hitung baris kedua ya. Karena bukan basis di baris kedua di kolom kedua ini. Jadi baris ketiga 7 berarti hitung U3 ya. 7 kurang 0, 7, 1 kurang 0, 1. Kemudian kita bisa hitung yang lainnya ya. Misalnya kita di sini hitung B1 ya. B1 berarti CIJ kurang UI. 5 kurang 3, 2. Ini juga bisa dapat nih V3. 4 kurang 1, 3. Nah, kita bisa hitung U2. U2 kan V2 nya sudah V1 sudah dapat 2. Berarti U2 CIJ kurang VJ. 2 kurang 2, 0. Kemudian kita hitung yang bukan basis. Kita hitung yang bukan basis. Ya. Dengan rumus CIJ kurang UI kurang VJ ya. 6 kurang 3 kurang 3, 0. 9 kurang 0. Apa 9 kurang 0, 0. 9 kurang 0, 9. 4 kurang 0, 4. 4 kurang 3, 1 ya. Kemudian 3 dikurangi 7, min 4. Min 4 dikurangi 2, min 6. 8, nah ini salah satu aja sudah ketemu negatif, berarti sudah tidak optimal ya. Perlu revisi tabel. Tapi kita perlu hitung supaya mencari mana yang negatif paling minimum ya, nilai minimum. 8 kurang 7, 1. 1 kurang 3, min 2. Dan di sini 6 kurang 1, 5. 5 kurang 2, 3. Yang negatifnya ada 2, min 6 dan min 2. Mana yang paling minimum? Yang paling minimum adalah min 6 ya. Jadi loopnya mulai dari min 6. Sekarang kita buat. Plus. Kemana? Bisa ke atas, bisa ke kanan, tapi nggak bisa ke bawah ya, karena bukan basis ketemu bukan basis. Misalnya di sini ke bawah ya. Kanan, ke kanan. Ini bukan basis ketemu basis boleh. Kemudian contohnya ke atas misalnya di sini. Di basis ketemu basis boleh juga. Kemudian basis ketemu basis boleh juga. Kemudian basis ketemu bukan basis boleh juga. Nah, ini loopnya. Yang nggak kena loop, misalnya 200 ini kan nggak kena, berarti tetap 100 tetap, 400 tetap. Ya. Ini kita ubah dulu. Ya. Jadi mulai dari yang min 6 ya, yang nilainya minimum min 6 itu kita berikan nilai semaksimal mungkin ya. Karena sudah terisi 200 ya, maka persediaannya kebutuhan ya dari toko satu kan sudah cukup ya 200, maka nilai 0 ya. Kemudian bagian yang di sini hapus nih yang 5 supaya jumlah basisnya enggak 7 gitu ya, cukup 6.
Kemudian yang ini sudah cukup ya, tidak ada perubahan, hanya perubahan di C berapa nih? C1 ya. Nah, sudah 6 ya, sudah 6. 6 basis. Kita uji sekarang. Kita uji dengan UI dan VJ ya. UI dan VJ. Mana yang paling banyak? Masih di kolom 2 ya, paling banyak. Nilai 0. UI-nya kita dapat 3 kurang 0, 3. V3-nya ya, hitung jangan V2 karena bukan basis. V2-nya U3 7 kurang 0. 7. V4 U4-nya 1 kurang 0, 1. Nah, kita bisa hitung ini V3 misalnya. Ya, V1 bisa juga. 3 dikurangi 7, min 4. Ini 4 kurang 1, 3. Untuk hitung U2 dari V1 ya. 2 dikurangi min 4. 2 tambah 4, 6. Ya. Sekarang kita hitung untuk yang bukan basis. Rumus VJ kurang UI kurang VJ. Berarti 5 kurang 3 dikurangi min 4. 5 kurang 3, 2. 2 kurangi min 4, 6 ya. 6. 6 kurang 3, 3. 3 dikurangi 3, 0. 9 kurang 6, 3. 3 kurang 0, 3. 4 kurang 6, min 2. Min 2 kurang 3, min 5. 8 kurang 7, 1. 1 kurang 3, min 2. 6 kurang 1, 5. 5 kurang min 4, 9. Jadi masih ada negatif nih, berarti belum optimal. Perlu revisi tabel ya. Dimulai dari min 5 ya. Min 5. Kalau ke atas nggak bisa, ke bawah nggak bisa, tapi kalau ke bawah sampai 400 bisa juga. Misalnya ke kiri dulu ya, ke 200. Ke 200 bisa, kemudian dari 200 ke 0. Kemudian boleh juga nih dari 200 ke 9 boleh. Jadi loop ini yang mencoba-coba ya. Jadi kalau setiap orang mengerjakan ada kemungkinan loopnya berbeda, enggak masalah. Loop ini yang berbeda itu yang akan mengakibatkan iterasi untuk mendapatkan penyelesaian optimalnya itu akan berbeda juga ya jumlah iterasinya. Misalnya seperti ini, dari 0 ke 600, jadi basis ketemu basis boleh, kemudian 600 ke 100 boleh ya, basis ketemu basis boleh, kemudian 100 ke 400, basis ketemu basis boleh, 400 ke min 5 ini ya, basis ke bukan basis boleh juga. Nanti yang nilainya tetap adalah 300, yang lainnya berubah ya, basisnya. Kita mulai dari yang min 5, kita kasih nilai semaksimal mungkin. Yang sudah nilai semaksimal mungkin kan 200 ya, 200. Nah, okay. Jadi yang B1 kita hapus supaya persediaannya tetap ya 200, nggak lebih. Jadi, kemudian yang C ini supaya kolom 1 kan masih 0 ya, berarti kita ganti 200. Kemudian yang untuk baris C sisa 400 yang belum, 400. Kemudian yang bawah ini yang sudah kepakai kan 300 sama 400, 700, sisa 300. Yang bawahnya 300 sudah kepakai, sisa 200 ya, supaya 500. 200, nah ya. Ini kita cek apakah sudah optimal atau belum ya. Pakai metode UV. Mana yang paling banyak nih kolomnya? Masih kolom 2 ya, ada 3. Basisnya 0. U1 dapat hitung 3 kurang 0, 3. U3 7 kurang 0, 7. U4 1 kurang 0, 1. Kemudian bisa kita hitung V1 dan
V3 ya, V1-nya 3 kurang 7 min 4, V3-nya 4 kurang 1, 3. Nah, bisa kita hitung nih, U2 dari V3 ya, 4 kurang 3, 1. Nah, itu ya. Kita hitung yang bukan basis sekarang pakai rumus CIJ kurang UI kurang VJ. 5 kurang 3, 2. 2 kurang min 4, 6 ya. Kemudian 6 kurang 3, 3. 3 kurang 3, 0. Kemudian 2 kurang 1, 1. 1 kurang min 4, 5. 9 kurang 1, 8. 8 kurang 0, 8. 8 kurang 7, 1. 1 kurang 3 min 2. Nah, ini masih ada negatif nih, berarti belum optimal. 6 kurang 1, 5. 5 kurang min 4, 9. Nah, ini tinggal satu nih negatif, berarti dimulai dari min 2. Buat loopnya mulai dari min 2. Ini bisa ke kiri ya, kita coba-coba ke kiri, ke 400. Kemudian 400 ke 300, 100 ke 200. Jadi logikanya kalau dia negatifnya makin sedikit jumlahnya, mungkin sebaiknya dibuat loop yang kecil saja ya. Jadi jangan seperti yang di kedua tadi, sebelumnya itu mengenai semua basis ya, berubah semua. Tapi nanti untuk basis 300, 200, dan 200 yang ini itu nilainya tetap ya. Yang berubah hanya 400, 300, dan 200. Sekarang kita beri nilai dari min 2 ya, nilai semaksimal mungkin. Karena 200 sudah kepakai di sini, di 4 di B3, maka sisanya kan kebutuhan 400, sisanya 200. Maka di sini kita tulis 200. Di sini kan di D3 habis ya, titik 0. Sisanya ini 200, ini sudah kepakai 400 ya, sisanya 200. Untuk yang kolom 2 baru kepakai 300 tambah 200, sisanya 500. Ini 0 ya. Sekarang kita uji lagi. Kita uji lagi dengan metode UV. Paling banyak masih kolom 2. Kita hitung U1, 3, U3, 7, U4, 1. Kemudian V1-nya bisa kita hitung 3 kurang 7 min 4. Kemudian V3 bisa kita hitung 8 kurang 7, 1. Kemudian U1-nya 4 kurang 1, 3. Kita hitung yang bukan basisnya 5 kurang 3, 3. 3 kurang min 4. 5 kurang 3 ya, 2. 2 kurang min 4, 6 ya. Kemudian 6 kurang 3, 3. 3 kurang 1, 2. 2 kurang 3 min 1. Min 1 kurang min 4 ya. Min 1 kurang min 4, 3 ya, 3. 9 kurang 3, 6. 6 kurang 0, 6. Kemudian 6 kurang 1, 5. 5 kurang min 4, 9. 4 kurang 1, 3. 3 kurang 1, 2. Nah, jadi kalau kita lihat yang bukan basis sudah positif semua. Jadi posisi variabel basisnya sudah optimal ya. Jadi tabel optimal. Nah, ini contoh dari metode tadi, metode barat laut. Jadi butuh beberapa revisi atau iterasi untuk menghasilkan tabel optimal. Berbeda dengan yang tadi menggunakan metode Vogel, cukup melakukan visible awal sudah langsung optimal tanpa melakukan revisi tabel. Itu ya bedanya antara ketiga metode tadi. Ada keunggulan dari setiap metode yang digunakan tersebut ya. Hanya saja untuk metode Vogel itu butuh perhitungan tambahan ya sebelum masuk ke tabel. Jadi biaya minimalnya bisa kita kalikan dari basis dengan biayanya ya. 300 kali 3 tambah 4 kali 200
ditambah 200 kali 3, tambah 200 kali 7, tambah 200 kali 8, tambah 500 kali 1. Didapatkan totalnya adalah 5.800. Sama seperti nilai dari metode Vogel ya, 5.800. Oke, mungkin itu saja materi kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.